Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pak Darto memarkir gerobak baksonya di ujung gang proyek perumahan yang masih setengah jadi. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Langit sudah menguning dan bau semen dari proyek bangunan bercampur dengan aroma kaldu yang keluar dari panci besar di atas tungku arang kecil. Iwi membuka penutup gerobak, mengecek mangkuk, sendok, sambal, dan memastikan gas cadangan cukup. Sudah lebih dari 10 tahun ia berjualan di tempat seperti ini, berpindah-pindah dari satu proyek ke proyek lainnya. Tapi lokasi ini punya rasa berbeda, sepi meskipun banyak pekerja. Pekerja bangunan mulai berdatangan. Beberapa menyapa singkat, beberapa langsung duduk di kursi kayu sederhana di dekat gerobak. Pak Darto melayani tanpa banyak bicara. Tangannya cekatan mengambil mie, tahu, dan bakso, lalu menyiram kuah panas ke dalam mangkuk. Ia hafal siapa yang suka pedas, siapa yang tidak pakai bawang goreng. Sekitar pukul 6:30, Bima datang. Ia mengenakan kaos polo dan celana kotor bekas lapangan. Meski statusnya pemborong, Bima tidak segan makan bersama para tukang. "Seperti biasa, Pak, bakso urat 2, halus 2, katanya sambil duduk. Pak Darto mengangguk. Ia sudah hafal pesanan Bima. Pria itu sudah hampir 2 bulan datang, hampir tiap malam. Ramah, santai, dan tidak pernah rewel soal harga. "Sibuk, Mas?" tanya Pak Darto saat menuangkan kuah. "Lumayan, Pak. Target minggu depan harus pasang atap. Tapi logistik lambat lagi." Bima mengeluh, tapi wajahnya tetap santai. Pak Darto menyodorkan mangkuk. "Yang sabar aja, Mas. Kerjaan bangunan itu emang banyak rewelannya." Obrolan mereka berjalan ringan, seputar cuaca, cuplikan berita dari radio, dan kabar para pekerja. Tapi malam itu, Pak Darto mulai merasa tidak nyaman. Ada aroma aneh yang menusuk hidungnya. Bukan bau bangkai atau got, tapi seperti daging busuk yang disimpan terlalu lama. Ia menoleh ke sekitar, namun tidak ada tumpukan sampah atau limbah terbuka. Lebih dari itu, udara di sekitarnya terasa turun beberapa derajat. Padahal ini musim kemarau. Ia melihat tangan kirinya, kulit keriput itu merinding, sesuatu yang sudah lama tak ia alami. Pak Darto punya kepekaan terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Bukan karena ia dukun, tapi sejak kecil, ia diajari cara membaca tanda-tanda alam dan energi tak kasat mata oleh ayahnya. Namun sejak istrinya meninggal, ia memilih untuk menutup semua itu dan menjalani hidup sebagai penjual bakso biasa. Tapi malam itu, tubuhnya bereaksi sendiri. Ia melirik Bima. Lelaki itu tampak biasa saja. Makan pelan sambil memainkan ponsel. Tak ada tanda sakit atau panik. Tapi bayangan hitam sempat muncul sekilas di belakangnya, seperti seseorang berdiri mematung, lalu hilang dalam sekejap. Pak Darto mengusap matanya. Mungkin ia lelah, tapi aroma itu masih ada, menggantung seperti asap rokok yang tak mau hilang. Salah satu pekerja menghampiri dan memesan tambahan. Pak Darto terpaksa berpaling dan kembali fokus bekerja. Namun pikirannya tetap pada kejadian tadi. Ia mulai mengingat cerita ayahnya tentang bau tanda yang biasa muncul sebelum energi negatif menyerang seseorang. Itu bukan hal baru, tapi sangat jarang terjadi secara tiba-tiba di tempat terbuka seperti ini. Setelah para pelanggan pergi satu persatu, hanya Bima yang masih duduk. Ia tampak termenung. "Mas, kenapa belum pulang?" tanya Pak Darto sambil mengemasi barang dagangan. Bima mengangkat bahu. "Entah kenapa malam ini hawanya aneh, Pak. Tadi pas keluar dari kantor proyek saya merasa seperti diikuti. Tapi pas nengok nggak ada siapa-siapa." Pak Darto menghentikan gerakannya. "Sudah berdoa belum waktu mulai kerja?" "Lupa sih, Pak," jawab Bima sambil tertawa kecil. Tapi tawanya kering, dipaksakan. Pak Darto diam sejenak. Ia lalu membuka laci kecil di bawah gerobak dan mengambil segenggam garam kasar yang dibungkus plastik kecil. Ia menyodorkannya pada Bima. "Simpan ini di saku, jangan dilepas sampai 3 malam ke depan. Gak usah tanya kenapa."
Bima menerima bungkusan itu dengan alis terangkat, tapi tak bertanya lebih lanjut. Mungkin ia merasa itu hanya kepercayaan orang tua. Pak Darto lega meski sedikit. Setelah Bima pergi, Pak Darto tidak langsung pulang. Ia berdiri diam di samping gerobaknya yang sudah tertutup. Matanya menatap ke arah proyek yang masih terlihat samar di balik tembok beton. Beberapa lampu sorot masih menyala tapi tidak ada aktivitas. Ia merasakan tekanan di dadanya. Bukan sakit, tapi seperti diperingatkan. Ada yang sedang mengamati. Bukan manusia. Ia tahu jenis rasa ini. Dulu, saat ayahnya mencoba menyelamatkan tetangga dari gangguan makhluk yang dipanggil untuk tumbal, sensasinya sama. Dingin, pengap, dan membekukan pikiran. Ia menatap tanah yang kering di bawah kakinya. Getaran halus menjalar melalui sol sepatunya. Seperti sesuatu di bawah sana sedang bergerak, merayap pelan menunggu waktu. Pak Darto menarik napas dalam. Ia mengutuk dirinya yang pernah bersumpah tak akan lagi mencampuri urusan yang bersentuhan dengan dunia lain. Tapi ini bukan soal pilihan. Jika instingnya benar, maka Bima sedang berada di ambang bahaya besar, dan ia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dengan berat hati, Pak Darto mendorong gerobaknya meninggalkan lokasi. Roda berderit pelan di atas aspal retak. Suara yang biasanya biasa saja, kini terdengar menyeramkan. Malam seperti menutup lebih cepat dari biasanya, dan suara jangkrik pun seolah enggan berbunyi. Di belakangnya, dari arah proyek yang telah sunyi, terdengar seperti suara tanah yang retak. Namun tak ada yang melihat atau mendengar kecuali dirinya. Pagi di lokasi proyek selalu dimulai dengan suara mesin, seruan mandor, dan bau semen yang menyengat. Bima berdiri di pinggir area pengecoran lantai 2. Matanya memperhatikan jalannya pekerjaan. Proyek ini adalah pengembangan perumahan tipe menengah atas, dan meski masih di tahap struktur, klien sudah menagih laporan progres hampir tiap minggu. Di sampingnya, Doni baru saja datang, mengenakan kemeja rapi dan sepatu bersih. Tak seperti Bima yang selalu mengenakan helm dan sepatu proyek. Doni adalah rekan bisnis sekaligus penyandang dana sebagian besar proyek ini. Target kita tetap, akhir bulan ini pondasi tahap 2 harus selesai, kata Doni sambil menepuk pundak Bima. Kalau cuaca nggak berubah dan tukang nggak mogok, bisa, jawab Bima datar. Doni tertawa kecil. Udah, jangan terlalu dipikirin, jalanin aja. Yang penting, arus gas tetap lancar. Bima tidak menanggapi. Ia melihat ke arah galian di sisi timur proyek. Di sana, kemarin salah satu pekerja jatuh ke dalam lubang, meski tali pengamannya utuh. Luka-luka yang didapatnya cukup parah, dan ia belum kembali bekerja. Bima sempat turun ke lubang itu sendiri, tapi tak menemukan penyebab pasti. Tak ada permukaan, licin tidak juga tanah longsor. Tadi pagi, pekerja lain mengeluhkan suara-suara aneh dari galian yang sama. Katanya seperti orang menangis pelan, tapi tak ada siapapun di sana saat diperiksa. Beberapa bahkan menolak bekerja di sekitar lubang. Itu, Bima mulai mencatat insiden-insiden ini dalam buku kecilnya. Saat berjalan ke arah gudang semen, Bima dipanggil oleh Sarman, salah satu tukang senior. "Pak, tadi pagi ekskavator itu gerak sendiri waktu belum dinyalain," kata Sarman sambil menunjuk alat berat di dekat pagar belakang. Bima mengerutkan dahi. "Gerak sendiri gimana? Lengan penggali naik dikit terus turun pelan. Padahal belum ada operatornya," jelas Sarman sambil menegaskan bahwa itu bukan pertama kali. Bima mendekat ke ekskavator dan mengecek kabin. Semua dalam keadaan normal. Tak ada tanda kerusakan atau korsleting, tapi Bima mencatatnya juga. Siangnya, ia mengajak Doni bicara di pos keamanan, tempat paling tenang dari bising alat berat. "Gue minta satu hal, Don. Kita stop kerja di sisi timur dulu. Ada yang aneh di sana," kata Bima tanpa basa-basi. Doni mendengus. "Lagi-lagi cerita mistis? Lu serius, Bim? Ini bukan soal percaya atau enggak. Udah 3 insiden di titik itu dalam seminggu. Gue cuma nggak mau ada korban."
Dengar ya, kalau lu mulai bawa-bawa hal begitu, orang bakal takut dan kerjaan bisa berhenti. Lu tahu sendiri, klien kita itu nggak sabaran. Kalau progres lambat, bisa batal kontrak, kata Doni tajam. Bima mengangkat alis. Gue juga mikirin proyek ini, tapi kalau tiap minggu ada kecelakaan, yang rugi juga kita. Doni berdiri, wajahnya mulai tegang. Udah Bim, lu fokus aja sama jadwal. Urusan lain nanti gue yang atur. Bima menatap Doni tanpa bicara. Ini bukan pertama kali mereka berbeda pandangan, tapi biasanya Doni masih bisa diajak kompromi. Sekarang sikapnya dingin dan terkesan memaksa. Ia keluar dari pos jaga dengan perasaan tidak nyaman. Sore harinya, hujan turun mendadak. Pekerjaan dihentikan dan sebagian pekerja mulai pulang. Bima tetap berada di lokasi, memeriksa logistik dan bahan material yang mulai basah karena tenda penutup bocor. Saat melewati sisi timur proyek, ia mendengar bunyi seperti goresan logam dari dalam galian. Dia berhenti, mencoba memastikan. Bunyi itu tidak keras tapi cukup jelas. Ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke dalam lubang. Tak ada yang terlihat. Ia menunduk lebih dekat dan memperhatikan sisi tanah yang terbuka. Ada celah kecil yang seperti rongga alami, tapi terlalu dalam untuk dijangkau dengan tangan. Bima meletakkan senter, mencoba menuruni tangga kayu yang biasa dipakai pekerja. Di bawah, tanah masih basah. Saat mendekati celah tadi, ia merasa kaki kirinya bergetar, seolah ada denyut dari dalam tanah. Mirip detak jantung yang pelan tapi konstan. Ia mundur perlahan, kembali naik ke atas tanpa berkata apa-apa. Malamnya Bima tidak pulang langsung. Ia duduk di mobil sambil membuka catatan insiden yang telah ia tulis. Jatuhnya pekerja, suara tangisan, alat berat yang bergerak sendiri, dan getaran dari dalam tanah. Semuanya terjadi di area yang sama. Ia teringat Pak Darto dan garam yang diberi malam sebelumnya. Ia ambil bungkusan itu dari saku, masih utuh. Entah kenapa, ia menyimpannya terus. Sekarang ia mulai merasa keputusan itu tidak salah. Malam berikutnya, pekerjaan tetap berjalan. Doni menolak menutup area galian, bahkan memerintahkan pemasangan fondasi tahap awal di lokasi itu. Para pekerja yang enggan dipaksa kerja di bagian lain. Pagi itu, saat pengecoran dimulai, suara logam beradu terdengar keras dari dalam tanah, diikuti oleh teriakan salah satu pekerja. Tangki semen goyah, hampir menimpa 2 orang. Bima yang melihat kejadian itu langsung berlari dan menghentikan seluruh kegiatan. Ia menghadapkan Doni di tengah keramaian. Kalau lu masih maksa, gue keluar dari proyek ini. Doni tidak langsung menjawab, wajahnya datar. Namun matanya seperti menyimpan sesuatu yang tak biasa. Dingin, penuh perhitungan. Lu terlalu banyak mikir, Bim. Ini proyek besar. Gak semua hal bisa dijelaskan pakai logika kampung. Kita nggak sedang bahas logika kampung. Kita bahas nyawa, jawab Bima tegas. Doni hanya mengangkat bahu. Kalau lu nggak sanggup, silakan cabut. Gue bisa handle sendiri. Ucapan itu jadi titik awal keretakan hubungan mereka. Bima pulang sore itu dengan kepala berat. Ia tahu, proyek ini tidak lagi hanya soal bangunan dan keuntungan. Ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Dan Doni sepertinya tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Malam itu, Pak Darto duduk di depan lemari kayu tua yang telah lama tidak ia buka. Lemari itu terletak di kamar belakang, tempat yang biasanya ia kunci rapat. Hanya ketika keadaan benar-benar mendesak, ia berani menyentuhnya lagi. Di dalam lemari itu tersimpan benda-benda yang bukan sekadar peninggalan, tapi juga warisan beban yang sudah lama ingin ia tinggalkan. Tangannya yang keriput membuka pintu lemari perlahan. Debu langsung beterbangan. Di rak paling atas terlihat kotak kecil berbalut kain mori, seikat dupa kering, dan sebuah kitab lusuh dengan sampul kulit. Semua itu dulunya milik ayahnya. Seorang penyembuh desa yang paham banyak tentang ilmu pelindung
dan pembatas antara dunia manusia dan yang tidak. Kasat mata Pak Darto mengambil kotak mori dan membukanya. Di dalamnya ada jimat kecil berbentuk segitiga, terbuat dari tembaga hitam, diikat dengan tali merah yang sudah pudar warnanya. Di bawah jimat itu, terselip kertas berisi rajah dan doa-doa kuno yang hanya bisa dibaca oleh orang yang mengerti. Ia menarik napas panjang. Lama ia diam, memandangi benda-benda itu satu persatu. Beberapa hari terakhir telah membuatnya gelisah. Sejak malam saat ia merasakan hawa tak wajar di warung baksonya, perasaannya terus memburuk. Pak Darto tidak butuh banyak petunjuk untuk tahu bahwa ini bukan kejadian biasa. Semua gejala yang muncul, bau anyir, udara dingin, tekanan tak terlihat, itu semua bukan hal baru baginya. Ia pernah mengalaminya puluhan tahun lalu saat masih muda dan ikut ayahnya menangani gangguan yang berujung pada pengorbanan jiwa manusia. Waktu itu, seorang kepala proyek juga terlibat dalam praktik serupa, membangun dengan syarat yang tak masuk akal, demi kekayaan dan kelancaran. Mereka memanggil sesuatu dari dalam tanah, sesuatu yang butuh imbalan. Kini Pak Darto merasa pola yang sama sedang terulang, tapi ia juga tahu risikonya. Dulu ia hampir kehilangan nyawanya saat mencoba menggagalkan satu ritual. Trauma itu membuatnya bersumpah tidak akan lagi terlibat dalam urusan semacam itu. Pak Darto menutup kembali kotak jimat, tapi tidak mengembalikannya ke lemari. Ia meletakkannya di meja kecil dekat tempat tidurnya. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Malam itu ia keluar rumah, bukan untuk berdagang tapi untuk mengamati proyek tempat Bima bekerja. Ia membawa senter kecil dan mengenakan jaket lusuh. Ia berdiri tak jauh dari pagar seng proyek, mengamati dari kejauhan. Lampu sorot proyek masih menyala sebagian. Tidak ada aktivitas tapi hawa berat bisa ia rasakan meski hanya dari luar pagar. Ia menutup mata, lalu mulai merapal doa pelindung. Doa itu dulu diajarkan ayahnya. Sederhana tapi cukup kuat untuk membuka pendengaran terhadap hal-hal yang tak terlihat. Setelah beberapa menit, Pak Darto merasakan sesuatu bergeser. Seperti ada kabut tipis yang membentuk bayangan di salah satu sudut proyek. Ia menajamkan pandangan. Tidak jelas bentuknya tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia kembali merapal, kali ini lebih dalam. Seketika angin bertiup pelan, membawa bau logam yang menusuk hidung. Pak Darto mundur 2 langkah. Ia tahu itu bukan angin biasa. Itu adalah jawaban bahwa entitas di dalam proyek sadar sedang diperhatikan. Belum waktunya, gumamnya pelan, lalu berbalik pulang. Sesampainya di rumah, Pak Darto duduk di lantai, menyalakan dupa dan membuka kitab kuno. Kini ia mencari bagian yang menjelaskan tentang penguncian tanah, ritual pelindung untuk menahan energi negatif, agar tidak keluar dari satu area. Tapi untuk melakukan itu, ia harus berada di dalam lokasi proyek. Ia tidak punya akses ke sana tanpa dicurigai. Pak Darto mempertimbangkan 2 pilihan, tetap diam dan membiarkan semuanya berjalan, atau turun tangan dan kembali membuka jalan ke masa lalu yang ingin ia tutup rapat. Usianya sudah tidak muda, staminanya tidak sekuat dulu, tapi ia juga tahu kalau ia tidak berbuat apa-apa, nyawa bisa terancam. Ia teringat Bima. Lelaki muda itu tidak tahu apa yang sedang mengintainya. Pak Darto yakin, apapun yang muncul di proyek itu sedang memilih korban, dan Bima mungkin sudah jadi sasaran. Pagi harinya Pak Darto kembali berjualan seperti biasa, tapi kali ini lebih banyak diam. Ia mengamati sekitar, memperhatikan pekerja yang datang dan pergi. Gerobaknya tetap di tempat yang sama, tapi pikirannya sibuk memikirkan cara untuk masuk ke proyek tanpa mengundang curiga. Saat istirahat siang, ia melihat Bima melintas, tampak lelah dan tegang. Pak Darto tidak memanggilnya, ia hanya memperhatikan dari kejauhan. Ia merasa waktu yang tersisa semakin sedikit. Malamnya ia mengambil jimat tembaga, membungkusnya dengan kain kecil, dan menyimpannya di saku. Ia tidak akan menggunakannya dulu, tapi harus siap kapan saja.
Ia juga menulis beberapa doa di kertas kecil dan menyelipkannya di sela-sela gerobak bakso. Berharap itu cukup untuk sementara waktu sebagai pagar sederhana. Namun, keraguan masih mengendap di dalam dirinya. Ia tahu, begitu ia melangkah lebih jauh, semua yang ia tutup selama ini akan terbuka kembali. Dunia yang selama ini hanya ia awasi dari kejauhan akan menyeretnya masuk. Pak Darto duduk di bangku dapur, memandangi api tungku yang tinggal bara. Ia memikirkan ayahnya, semua ajaran dan peringatan yang dulu ia anggap sebagai beban. Kini, ia sadar bahwa semuanya ada alasan, bahwa dunia tak kasat mata tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk muncul kembali, dan waktu itu sudah datang. Siang itu, Bima duduk di dalam mobilnya, dengan map laporan bulanan terbuka di pangkuan. Namun pikirannya bukan pada angka-angka biaya material atau progres pengecoran. Ia memandangi layar ponselnya, memperhatikan kembali artikel lama yang baru saja ia temukan. Judulnya, Kebangkitan Proyek Hunian Tertunda, Misteri di Balik Sukses Mega Properti Bina Citra. Bima membaca ulang bagian yang menyinggung proyek tersebut, hampir gagal sebelum tiba-tiba meroket. Dalam artikel itu, nama Doni disebut sebagai salah satu pengelola utama saat proyek mulai berjalan kembali. Tak ada rincian detail, tapi waktu proyek itu berlangsung hanya 2 tahun sebelum mereka berdua memulai proyek yang sekarang. Bima tidak pernah tahu Doni punya sejarah dengan proyek seperti itu. Rasa curiga semakin tumbuh. Ia memutuskan untuk menelusuri lebih jauh. Ia menghubungi rekan lamanya yang pernah bekerja sebagai insinyur lapangan di proyek Bina Citra, Andra, dan mereka bertemu di sebuah warung kopi sore itu. "Apa lu masih inget proyek Bina Citra yang di selatan?" tanya Bima setelah basa-basi. Singkat Andra mengangguk, wajahnya berubah sedikit ragu. "Ingat, kenapa lu nanya itu? Gue dengar proyek itu awalnya hampir mangkrak, tapi terus jalan lancar. Tiba-tiba semua izin keluar, dana masuk, dan lahan yang tadinya bermasalah jadi bersih." Andra tertawa kecil, tapi nadanya dingin. "Lu nanya ke orang yang salah, Bim. Gue cabut dari sana karena ada kejadian aneh. Satu pekerja hilang, gak pernah ketemu. Ada berita dia kabur, tapi gue tahu dia bukan tipe yang ninggalin kerjaan." Bima mendesak. "Apa Doni terlibat waktu itu?" "Dia yang megang keuangan, tapi lebih dari itu nggak tahu pasti. Yang jelas, ada malam-malam tertentu, semua pekerja disuruh pulang lebih awal. Ada yang bilang buat upacara bersih-bersih lahan, tapi kami nggak pernah dilibatkan." Informasi itu membuat dada Bima sesak. Ia mulai merasa bahwa Doni bukan hanya ambisius, tapi mungkin melakukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Semua kecelakaan dan kejadian di proyek mereka sekarang terasa bukan kebetulan. Bima pulang malam itu dengan kepala penuh pertanyaan. Ia membuka ulang dokumen-dokumen lama proyek saat ini. Ia perhatikan kembali peta lokasi, terutama area yang sejak awal diberi perhatian lebih oleh Doni. Area itu sebelumnya adalah lahan kosong yang dibiarkan selama bertahun-tahun oleh pengembang sebelumnya. Ketika Bima tanya kenapa, Doni hanya menjawab bahwa lahan itu murah dan strategis. Paginya Bima menemui kepala desa setempat secara informal. Ia berpura-pura sedang mengurus data administrasi, lalu secara halus menyinggung soal sejarah lahan proyek mereka. Dulu itu tanah milik keluarga tua, tapi mereka semua pindah. Ada cerita kalau tempat itu berat, pernah mau dibangun juga dulu, tapi katanya gagal terus. "Banyak kejadian aneh," kata kepala desa sambil menyeruput kopi. "Gagalnya kenapa?" Bima pura-pura penasaran. Pekerja sering sakit, alat rusak, dan ada yang katanya kerasukan. "Tapi ya, cerita orang kampung, Mas. Bisa percaya, bisa juga enggak." Bima mengangguk perlahan. Ia tahu kepala desa tidak akan bicara terlalu jauh. Saat kembali ke proyek, ia mendapati suasana berbeda. Para tukang bekerja lebih cepat dari biasanya, seolah ada yang memaksa mereka kejar target.
Doni terlihat lebih sering berada di lokasi, mengawasi sendiri setiap detail pengerjaan di area timur. Ia juga membawa beberapa orang asing, tidak seperti kontraktor atau teknisi biasa. Bima sempat mencoba menyapa, tapi mereka tidak banyak bicara. Ketika waktu makan siang tiba, Doni menghampiri Bima. Ia duduk di depan meja portable yang biasa dipakai mandor. "Gua denger lu nanya-nanya soal proyek lama gue," kata Doni sambil menatap tajam. Bima tetap tenang. "Gue cuma cari tahu latar belakang. Soalnya yang sekarang makin aneh." Doni menyandarkan punggung. "Gua ngerti, tapi kadang kita harus tahu mana yang bisa dibahas, mana yang cukup disimpan." Bima mengangkat alis. "Maksudnya, lu udah kerja bareng gue cukup lama. Gue percaya sama lu. Tapi kalau lu mulai gali hal-hal yang gak perlu, kita bisa punya masalah." Nada Doni tidak marah, tapi juga tidak bersahabat. Itu cukup untuk mengirimkan pesan bahwa batas telah dilewati. Hari-hari berikutnya, Bima mulai merasa diawasi. Ia melihat salah satu dari orang-orang asing itu selalu berada di sudut proyek yang sama, memantau siapa saja yang lewat. Bahkan seorang pekerja mengeluh kalau semalam mereka melihat seseorang berdiri lama di dekat tenda logistik tanpa alasan. Bima menyadari ia terjebak. Kontrak yang ia tanda tangani memberinya tanggung jawab penuh sebagai pelaksana proyek. Keluar berarti pelanggaran berat, denda besar, dan kemungkinan di blacklist dari pekerjaan lain. Tapi bertahan berarti semakin dekat dengan bahaya yang belum ia pahami sepenuhnya. Satu malam, ia menemukan sesuatu aneh di tenda pengawasan. Sebuah kotak kayu kecil dengan simbol asing tergelincir dari rak saat ia mencari laporan cuaca. Di dalamnya ada segumpal kain merah dan serpihan tulang kecil. Ia langsung menutup kotak itu dan menaruhnya kembali. Tapi ia tahu itu bukan peralatan proyek biasa. Ia mengambil ponsel hendak memotret isi kotak tapi ragu. Jika Doni tahu ia menyimpan bukti, bisa saja keadaan jadi lebih buruk. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia mulai menimbang apakah harus meminta bantuan orang luar. Polisi, media, tapi apa yang bisa ia tunjukkan? Semua hanya tanda-tanda tanpa bukti kuat. Ia juga tak yakin pihak luar akan percaya cerita tentang tumbal dan ritual. Akhirnya, ia hanya bisa menuliskan semua dalam buku catatan pribadi. Ia mendeskripsikan kejadian-kejadian, nama-nama dan lokasi. Jika sesuatu terjadi padanya, seseorang harus tahu. Keesokan paginya Pak Darto datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak lebih serius. Bima yang biasanya hanya menyapanya sambil lewat, kini duduk diam di dekat gerobaknya. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" kata Bima pelan. "Pak." Sundarto menatapnya. "Sudah waktunya kamu tahu ya." Bima terbangun dengan napas tersengal dan tubuh basah oleh keringat. Pukul 03.12 pagi. Ia menatap langit-langit kamarnya, jantung masih berdetak cepat. Mimpi itu kembali muncul, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hamparan tanah merah yang retak seperti bekas terbakar. Udara panas menyengat. Dari kejauhan muncul suara langkah kaki berat diseret. Ketika ia mencoba melangkah, tanah tiba-tiba merekah dan menyeret kakinya ke dalam. Ia berteriak, tapi tak ada suara keluar. Sebelum tubuhnya tenggelam sepenuhnya, sosok hitam besar muncul di hadapannya. Makhluk bersisik dengan mata menyala merah dan taring panjang. Lalu semuanya gelap. Ia meraih botol air di samping ranjang, meneguk cepat. Tangannya gemetar. Ini sudah ketiga kalinya mimpi seperti itu datang dalam seminggu. Dan setiap kali, ada satu hal baru yang ditambahkan. Makhluk itu makin dekat, tanah makin banyak darahnya. Dan kali ini, ia melihat wajahnya sendiri meleleh menjadi tengkorak. Pagi harinya ia tetap datang ke lokasi proyek, meski tubuhnya terasa lemas. Para pekerja menyambut seperti biasa, tapi ia bisa merasakan tatapan mereka agak berbeda. Mungkin karena lingkaran hitam di bawah matanya mulai terlalu jelas. Saat istirahat siang, Pak Darto datang dengan gerobaknya seperti biasa. Kali
Ini ia tidak langsung membuka tutup panci seperti biasanya. Ia hanya berdiri, memandangi Bima yang duduk di ujung meja panjang. "Bima, kamu kelihatan gak sehat," kata Pak Darto perlahan. Bima hanya mengangguk. "Kurang tidur, Pak." Pak Darto diam sejenak lalu duduk di bangku kecil di seberang Bima. "Mau cerita sedikit?" Bima memandangi pria tua itu. Ia tidak tahu kenapa, tapi bagian dari dirinya merasa ingin bicara. "Saya mimpi aneh, Pak. Berkali-kali, kayak ditarik ke dalam tanah, dikejar sesuatu. Dan terakhir, saya lihat wajah saya sendiri hancur." Pak Darto tidak terlihat kaget. Ia hanya menunduk, seperti menimbang sesuatu. "Kalau saya bilang, itu bukan sekadar mimpi, kamu percaya?" tanya Pak Darto tenang. Bima menatapnya. "Saya nggak tahu, Pak. Awalnya saya pikir cuma stres kerja. Tapi makin lama rasanya beda." Pak Darto menghela napas. "Saya pernah lihat tanda seperti itu. Dulu. Lama sekali. Kalau yang datang dalam tidur sudah mulai menyentuh tubuh kita di dunia nyata. Artinya waktu mereka makin dekat." Bima menelan ludah. "Mereka," Pak Darto mengangguk. "Ada yang sedang memanggil mereka. Dan kamu mungkin salah satu tujuan mereka." Bima tidak langsung menjawab. Ia ingin membantah, tapi kepalanya terlalu berat untuk menyusun bantahan logis. Ia hanya merasa tubuhnya terus menurun. Setiap malam terasa seperti menyedot energinya. Malam harinya, Bima mencoba tidur lebih awal, tapi bayangan mimpi itu membuatnya gelisah. Ia menyalakan lampu kamar, membiarkan televisi menyala pelan. Tapi tetap saja, saat matanya terpejam, ia kembali berada di tanah merah itu. Kali ini ia melihat dua sosok berdiri tak jauh dari makhluk bersisik. Salah satunya seperti mengenakan jas formal, tinggi kurus dengan wajah tertutup bayangan. Sosok itu menunjuk ke arahnya. Tanah di sekeliling mulai bergerak seperti napas makhluk hidup. Bima berusaha lari, tapi setiap langkahnya seakan menginjak lumpur lengket yang menariknya kembali. Ia terbangun dengan suara teriakan sendiri. Keringat membasahi punggungnya. Di luar jendela, angin berdesir aneh, seperti seseorang sedang berjalan di sekitar rumah. Ia menutup tirai dan mencoba menenangkan diri. Tapi saat menatap kaca lemari, ia melihat pantulan wajahnya. Sebentar berubah. Tulang pipi terlihat jelas, mata cekung dan gigi menonjol dari kulit yang menipis. Ia terlompat mundur, menyalakan semua lampu. Tapi ketika ia lihat lagi, pantulan itu sudah kembali normal. Keesokan harinya, ia tidak langsung ke proyek. Ia pergi mencari rumah Pak Darto, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia ingin bicara langsung dan tuntas. Rumah Pak Darto terletak di pinggiran desa, agak masuk dari jalan utama. Sebuah rumah kayu sederhana dengan halaman kecil dan banyak tanaman rempah. Pintu terbuka sedikit. Bima mengetuk. Pak Darto keluar dengan pakaian rumahan. Ia tidak kaget melihat Bima berdiri di depannya. "Masuklah," katanya singkat. Di dalam rumah, suasananya berbeda. Ada aroma dupa samar, rak berisi buku tua, dan lemari kaca dengan benda-benda aneh. Topeng kayu kecil keris, pendek, dan kantong kain yang diikat rapat. Bima duduk di lantai. Ia menatap Pak Darto penuh pertanyaan. "Apa yang sedang terjadi, Pak?" Pak Darto mengambil segelas air putih, memberikannya pada Bima. "Saya belum bisa jawab semua, tapi saya yakin kamu sedang berada di jalur yang dipilih orang lain. Jalur gelap." "Doni?" tanya Bima. Pak Darto tidak menjawab langsung. Ia menatap lantai. "Kalau benar, maka kamu bukan hanya dikhianati secara bisnis, tapi juga sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih buruk." Bima memejamkan mata. "Saya nggak tahu harus percaya atau tidak, tapi setiap malam saya merasa lebih lemah. Seperti ada tuyong menguras hidup saya." Pak Darto berdiri, berjalan ke lemari kayu di sudut ruangan. Ia mengambil kotak kecil dan menyerahkannya ke Bima. Di dalamnya ada kantong hitam dengan simpul rumit. "Simpan ini di bawah bantalmu. Kalau malam nanti mereka datang lagi,
Coba tahan satu hal dalam pikiranmu. Aku tidak milik kalian. Jangan biarkan mereka mengklaimmu. Bima mengangguk pelan. Ia tidak tahu apakah benda itu akan membantu. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Saat malam datang, Bima menaruh kantong itu di bawah bantal. Ia mencoba tidur seperti biasa. Dan ketika mimpi itu kembali, ia melawan. Di tengah tanah merah yang menggeliat, makhluk bersisik menatapnya dengan mata menyala. Tapi Bima berdiri tegak, mengingat kata-kata Pak Darto. Aku tidak milik kalian. Makhluk itu meraung, tapi tidak mendekat. Sosok berjubah di belakangnya tampak bingung. Lalu semuanya pudar. Bima terbangun. Tubuhnya masih lelah, tapi kali ini tidak sesakit biasanya. Ia memegang kantong itu erat-erat. Ia tahu, ini belum selesai. Tapi sekarang ia tahu apa yang sedang dihadapinya. Udara malam terasa berat. Langit mendung tanpa bintang. Bima berdiri di depan gerbang proyek yang tertutup setengah, ditemani suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti saat Doni mematikan mesin mobilnya. Inspeksi singkat saja, kata Doni sambil mengambil senter dari dashboard. Ada bagian galian yang perlu dicek langsung. Bima merasa tidak nyaman. Sejak Doni menelepon sore tadi, ia sudah merasa ada yang aneh. Tapi suara Doni begitu meyakinkan, bahkan sedikit memaksa, seperti tak memberi ruang untuk menolak. Mereka berjalan menembus area proyek yang sunyi. Tidak ada pekerja, tidak ada lampu sorot seperti biasanya. Hanya ada lampu darurat yang redup di dekat galian terdalam. Di sana, tanah terbuka seperti luka menganga, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari tempat lain. Di sini, kata Doni sambil menunjuk ke pinggiran galian yang sudah dibentengi papan kayu. Tapi Bima tidak melihat kerusakan atau masalah struktur. Hanya tumpukan alat berat yang disingkirkan ke sisi lain. Doni berdiri di tengah tanah itu, lalu mengeluarkan sesuatu dari tas ranselnya. Seikat kemenyan, beberapa botol kecil berisi cairan, keruh, dan sebilah pisau pendek. Bima mundur satu langkah. Apa ini? Doni menyalakan kemenyan dan mulai melafalkan sesuatu. Suaranya berubah, lebih berat dan pelan, seperti bukan miliknya. Kabut tipis mulai muncul dari dasar lubang. Doni, hentikan! Bima berteriak, tapi Doni tetap fokus, seolah tidak mendengar. Tanah bergetar ringan. Asap kemenyan menggulung ke atas lalu mengarah ke satu titik di tengah galian. Dari dalam sana, suara seperti geraman pelan mulai terdengar, disusul oleh bau besi berkarat dan daging busuk. Tiba-tiba dari balik asap, muncul sosok setinggi 2 meter, bertanduk, tubuhnya bersisik gelap, dan matanya menyala merah. Makhluk, Tuwignaku langsung melompat keluar, tapi berdiri di ambang lubang, seakan menunggu sesuatu. Bima terpaku. Kakinya tak bisa digerakkan. Tubuhnya terasa ringan, seolah sedang ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Doni berbalik, menatap Bima, sambil tersenyum kecil. Maaf Bim, tapi kamu cocok nama, waktu lahir, garis hidupmu. Sempurna. Doni mengangkat pisau, mulai merapal mantra yang lebih cepat. Udara berdesir tajam, dan suara di sekitar menghilang, seolah dunia lain sedang membuka pintu. Namun, sebelum Doni sempat menyelesaikan rapalannya, suara roda gerobak kayu terdengar dari kejauhan. Baksonya masih panas, kata suara berat dari balik kabut. Pak Darto muncul perlahan dari arah utara lokasi, mendorong gerobaknya seperti biasa. Tapi kali ini gerobak itu tertutup kain hitam, dan dari dalamnya tercium aroma rempah yang kuat. Di tangannya, ia membawa satu mangkuk kecil berisi bakso, dengan kuah yang berwarna sedikit keemasan. Doni tampak terganggu. Pergi Darto, ini bukan urusanmu. Pak Darto mendekat tanpa bicara. Ia meletakkan mangkuk itu di tanah, tepat di antara Doni dan Bima. Makhluk bertanduk meraung pelan, langkahnya tertahan. Mata merahnya berpindah menatap bakso itu. Pak Darto berdiri, tangan kanannya membentuk simbol aneh di udara.
Ia mulai membaca kalimat-kalimat yang terdengar seperti bahasa sangat tua dengan nada tegas. Setiap kata yang keluar membuat tanah berhenti bergetar. Doni melangkah maju, tapi tiba-tiba tubuhnya terpental mundur, seperti dihantam dinding tak terlihat. Ia berdiri dengan susah payah, marah. "Kamu nggak bisa lawan ini. Mereka udah menandatangani perjanjian. Saya hanya perantara." Pak Darto menatapnya dengan tajam. Perjanjian manusia rakus dengan makhluk lapar nggak akan bertahan selamanya. Ia melanjutkan bacaan. Mangkuk bakso mulai mengeluarkan cahaya samar. Makhluk itu tampak bingung. Suaranya berubah menjadi geraman pendek. Setiap kali mencoba mendekat, cahaya dari bakso itu membuatnya mundur. Bima merasa tubuhnya mulai berat kembali. Sesuatu dari dalam dirinya seperti ingin keluar menyerah. Tapi Pak Darto melangkah cepat, menaruh tangan di pundaknya dan berbisik, "Tahan, mereka tidak punya hak atasmu." Doni berteriak, kali ini suara dan wajahnya berubah. Mata menghitam dan tangannya menancapkan pisau ke tanah. Dari lubang, tangan-tangan kecil seperti milik anak-anak merangkak naik, mencengkeram tepi lubang. Pak Darto membuka kantong kecil dari pinggangnya, melemparkan isi bubuk putih ke arah lubang. Bubuk itu seperti bara panas, menyambar ke bawah, dan memunculkan jeritan dari entitas-entitas yang baru naik. "Cukup," bentak Pak Darto. Doni meracau. Tubuhnya menggeliat, lalu jatuh terduduk. Makhluk bertanduk itu meraung satu kali lagi sebelum tubuhnya menghilang ke dalam tanah, diseret oleh kabut tebal yang berubah jadi pusaran. Dalam hitungan detik, semuanya sunyi. Kemenyan Doni sudah padam. Pisau itu pecah menjadi dua, dan tanah di tengah galian kembali rata seperti belum pernah digali. Pak Darto menghela napas, menatap ke arah Bima yang terduduk lemas. "Kamu selamat." Tapi mereka belum selesai. Bima menatap lelaki tua itu. Kenapa Pak Darto membantu saya?" Pak Darto menunduk. "Saya pernah gagal menyelamatkan orang dulu, saya nggak mau gagal dua kali." Doni tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya masih hidup tapi matanya kosong. Pak Darto mendekatinya, mengambil sisa cairan dari mangkuk bakso dan menorehkannya di dahi Doni. Biarkan dia lihat apa yang dia bangunkan. Bima dibantu berdiri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita harus tutup tempat ini. Tidak bisa dibiarkan terbuka. Tapi itu urusan besok, kata Pak Darto sambil menatap langit yang mulai memucat. Dini hari itu, proyek yang awalnya dibangun untuk kemakmuran berubah menjadi arena pertarungan dua dunia, manusia dan yang tak terlihat. Dan malam itu, satu babak telah ditutup meski perang belum berakhir. 3 hari setelah kejadian di proyek, lokasi itu resmi ditutup. Portal besi dirantai, pelang bertuliskan, "Dilarang masuk" berdiri di dekat pagar yang mulai berkarat. Para pekerja dikabarkan dipindahkan ke lokasi lain, tanpa penjelasan. Tidak ada investigasi terbuka. Tidak ada berita resmi. Hanya gosip beredar tentang suara aneh di malam hari, mesin yang menyala sendiri, dan satu orang yang hilang tanpa jejak. Doni tidak pernah kembali. Bima duduk di dalam mobilnya, memandangi area kosong dari kejauhan. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Ia belum tidur dengan tenang sejak malam itu. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat sosok bertanduk yang muncul dari dalam tanah. Telinganya masih bisa mendengar raungan rendah yang seakan menempel di belakang pikirannya. Ia menghembuskan napas lalu menghidupkan mesin. Bukannya menuju kantor, ia membelokkan mobil ke arah pemukiman lama tempat Pak Darto biasa mangkal dengan gerobak baksonya. Hari itu mendung, jalanan sepi. Hanya ada beberapa anak bermain bola dengan suara tawa yang menggema di gang kecil. Bima turun dari mobil, melangkah pelan menyusuri lorong menuju warung kecil sederhana yang dibangun dari papan kayu. Di depannya, gerobak bakso berdiri seperti biasa. Namun tidak ada suara panggilan, tidak ada aroma kuah yang mengepul seperti biasanya.
Pak Darto duduk di kursi kayu. Tubuhnya menyandar ke dinding, wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Di sampingnya, termos besar dan panci bakso masih tertutup rapat. Tangannya gemetar saat mengangkat gelas berisi teh panas. "Pak Darto," sapa Bima pelan. Lelaki tua itu menoleh, lalu tersenyum tipis. "Masih hidup ya?" Bima mengangguk, lalu duduk di kursi seberang. "Terima kasih. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi." Pak Darto hanya mengangguk. Ia mengambil napas panjang lalu batuk keras. Sekilas terlihat darah tipis di sapu tangannya, tapi ia cepat menyembunyikannya di balik lutut. "Bapak sakit?" tanya Bima, khawatir. "Udah lama." "Tapi baru sekarang." "Terasa berat," jawabnya pendek. Tenaga yang dikeluarin malam itu bukan hal kecil. Bima terdiam. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Dalam hati, ia sadar bahwa lelaki tua di depannya telah mempertaruhkan nyawa. Apa makhluk itu masih ada? Bima akhirnya bicara. Pak Darto menatap ke arah langit mendung. Mereka nggak pernah benar-benar pergi. Mereka cuma menunggu pintu terbuka. Dan setiap kali ada orang tamak yang rela menukar nyawa, mereka akan datang lagi. "Kenapa bantu saya?" tanya Bima. Butuh beberapa detik sebelum Pak Darto menjawab. Suaranya lebih lirih dari biasanya. "Dulu saya pernah gagal. Waktu masih muda saya tahu satu keluarga yang jadi sasaran. Tapi saya diam. Takut akhirnya 3 orang mati. Yang paling muda baru 7 tahun. Ia menunduk. Tangan tuanya mengepal. Sejak itu saya tutup semua kemampuan. Saya nggak mau terlibat lagi. Tapi, waktu lihat kamu malam itu, saya tahu ini kesempatan buat menebus kesalahan." Bima memandangnya tanpa bicara. Rasa bersalah ikut muncul. Seolah dirinya secara tidak langsung membuka luka lama yang belum benar-benar sembuh. "Kalau saja saya bisa tahu lebih awal," gumam Bima. "Kadang kita baru ngerti arti sesuatu setelah nyaris kehilangan nyawa," jawab Pak Darto. Mereka terdiam beberapa menit. Angin bertiup pelan membawa bau tanah basah. Di kejauhan suara azan zuhur terdengar samar. Bima berdiri. "Saya sudah mundur dari proyek itu. Kontrak batal. Saya juga keluar dari perusahaan. Saya nggak mau dekat-dekat lagi sama orang macam Doni." Pak Darto mengangguk pelan. "Bagus, jangan cari untung dari jalan yang bau darah." Bima membuka tasnya, lalu meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. "Sedikit bantuan untuk Bapak, buat berobat atau apapun." Pak Darto menatap amplop itu sebentar, lalu menggeleng pelan. "Saya nggak butuh uang. Yang saya butuh cuman tahu satu orang lagi selamat." Bima ragu, tapi ia tidak memaksa. Ia tahu harga yang dibayar Pak Darto lebih besar dari nilai amplop itu. Saat Bima berpamitan dan berjalan kembali ke mobil, ia menoleh sekali lagi. Pak Darto masih duduk di sana, menatap jalan kosong dengan mata sayu. Ada ketenangan aneh di wajahnya, seperti seseorang yang telah menyelesaikan tugas terakhirnya. Seminggu kemudian, seorang anak kecil yang biasa main di dekat warung melapor bahwa gerobak bakso itu tidak pernah dibuka lagi. Panci dan kursi masih di tempat, tapi Pak Darto tidak terlihat. Beberapa tetangga mengatakan beliau pergi ke kampung halamannya, tapi tak ada yang benar-benar tahu. Tidak ada surat, tidak ada pesan, hanya satu hal yang ditemukan di laci warung. Sebuah kitab tua dengan halaman terakhir ditandai, dan tulisan tangan berbunyi, "Jika mereka datang lagi, pastikan bukan kamu yang mereka pilih." Cerita Pak Darto berakhir di sini. Tapi jejaknya tidak hilang. Di ujung lorong kecil itu masih ada bekas roda gerobak yang menandakan pernah ada seseorang yang memilih menebus masa lalu dengan menyelamatkan satu nyawa, walau harus membayar dengan hidupnya sendiri.